5. Minta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden 24. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di tengah penantian hasil pemilu 2024 memunculkan banyak persepsi. Benar ada banyak proses, tetapi juga kita harus menghargai suara rakyat, bahwa rakyat juga punya hak, dan itu tercermin dalam quick count. Pawangnya tuh kayaknya tuh. Izin Bapak. 1, 2, 3. Lagi bersama Nyonyot dan Mamang dan juga si Abu yang gelambir dan gatel. Tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. Nyo, yes. Balik lagi soal kawal suara ya, para tugas para silent majority. Ini ada info terbaru nih, apa nih meluncur? Cus. Nih Nyo, ya. Ada dari official iNews ya, ratusan relawan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tergabung dalam forum komunikasi relawan Ganjar Mahfud menolak hasil Pilpres. Mereka mendesak agar dilakukan pemungutan suara ulang. Gagasan itu terangkum dalam petisi. Nah ini petisinya, selain meminta pemilihan ulang, minta paslon 02 Prabowo Gibran juga untuk didiskualifikasi katanya. Karena sabar, kita lihat ceki-ceki bawah. Play. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sipil yang kami menyatakan diri sebagai petisi Brawijaya menyatakan sebagai berikut. 1. Menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan. 2. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count, sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat perpecahan dalam masyarakat. 4. Meminta untuk proses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. 5. Minta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden 24. Demikian petisi Brawijaya ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, meridhai kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan undang-undang. Yang pertama, karena curang. Aku jadi pengen tahu gitu. Kalau hasil pemilunya kayak gini tuh dibilang curang, yang kayak gimana sih yang biar nggak dibilang curang tuh yang kayak gimana gitu. Kan hasil pemilunya 2024 hasil quick count udah keluar nih, pemenangnya ini. Terus dia bilang curang. Nah biar nggak curang tuh kayak gimana sih maksudnya di point of view dia tuh. Sama kecurangannya apa gitu? Apakah yang dia dukung harus menang gitu biar nggak curang? Apa kayak gimana gitu. Terus yang kedua minta pemilu ulang. Tapi spesifiknya yang Pilpres. Kenapa kok ya kayak tebang pilih? Apakah karena di partainya menang gitu? Terus Pilpresnya dong yang diulang, partai nggak usah karena udah menang. Apa gimana sih? Itu lo gemes lo aku. Iya. Terus sekonyong-konyong minta diskualifikasi karena selebrasi quick count. Yang udah banyak yang selebrasi quick count. Sama yang kemarin kan bilangnya terima kasih. Iya. Ini loh aku tuh heran atau Santai People gimana tuh? Bahkan kan maksudnya yang lain pun setelah pemilu ada hasil quick count juga kan ada ngomong juga kan di media kan. Iya, nggak cuma berdasarkan 02. Quick count gitu. Iya. Yang menang tuh pasti gitu. Emang aduh, liar aku mah aja sumpah. Pusing. Coba kita ke next aja. Cus. Nih ya, di saat di demo disuruh diskualifikasi, aku pikir ada klarifikasi atau respon kayak gimana. Enggak, di sini malah ada video Pak Jokowi dan Pak Prabowo
yang meresmikan karena sudah selesai membangun 26 rumah sakit pusat pertahanan negara. Kalau kata netizen, Pak kok langsung kerja sih? Janji-janji dulu dong Pak. Ceki Bawal. Play. Yang terhormat Bapak Presiden, izinkan kami melaporkan sebagai berikut. A. Kementerian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman beserta 25 rumah sakit TNI lainnya dengan total keseluruhan 26 rumah sakit baru, yang mana 5 rumah sakit telah terlebih dahulu diresmikan pada tahun 2023. Selanjutnya 21 rumah sakit lainnya akan diresmikan hari ini sebagai berikut. 11 rumah sakit TNI AD bertempat di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Gorontalo, Mamuju, Tanjung Selor, Samarinda, Manokwari, dan Sorong. 3 rumah sakit TNI AL bertempat di Pontianak, Padang, dan Sorong. 6 rumah sakit TNI AU bertempat di Lanut, Solo, Malang, Madiun, Subang, Bandung, dan Pekanbaru. Keseluruhan rumah sakit tersebut berlokasi di sekitar pangkalan TNI dan pemukiman penduduk, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh prajurit beserta keluarganya dan juga melayani masyarakat umum. Bener-bener ya, nggak ada waktu buat menghadapi dugaan gitu ya. Mending diproses sama yang memang ranahnya untuk memproses itu ya, daripada menanggapi dugaan-dugaan akhirnya kerja aja. Aku pikir responnya kayak gimana, responnya peresmian 26 rumah sakit, tolonglah. Dan lagi kan juga waktu di yang selebrasi itu kan memang Pak Prabowo udah bilang saya terlalu capek ngadepin orang-orang yang kayak gitulah ya. Di sini aku respect banget sama Pak Prabowo di statement yang terakhirnya itu, karena apa ya, mikir. Jadi Pak Prabowo tuh kayak mikirin semua rakyatnya, jadi biar kalau yang sakit-sakit biar gampang gitu berobatnya gitu kan. Kan rata-rata kan jarang rumah sakit yang mungkin besar gitu ya di fasilitasnya banyak banget loh. Iya, makanya kayak respect banget. Respect banget, mantap. Kita ke next ya. Cus. Ninyo, ya. Ada yang bikin heboh juga dari kompas.com ya. Bapak Jokowi bertemu Bapak Surya Paloh, istana sebut ketum Nasdem yang ini mah lempar-lemparan ya. Jadi dia pengen ketemu, tapi intinya ada pertemuan yang mungkin bikin salah satu pendukung paslon tuh kayak kegerahan loh, katanya mau jadi oposisi kan. Cek Play. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di tengah penantian hasil pemilu 2024 memunculkan banyak persepsi. Jokowi dan Surya Paloh bertemu di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Februari 2024 malam sekitar 1 jam. Kabar awalnya Jokowi memanggil Surya Paloh. Namun kemudian ditepis oleh Koordinator Staf Khusus atau Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana. Sebaliknya, Ari menyebut Surya Paloh yang menginginkan pertemuan dengan Jokowi. Menurut Ari, keduanya membahas sejumlah agenda kebangsaan, termasuk dinamika politik Indonesia. Namun baik Ari maupun pihak Nasdem tak menjelaskan lebih rinci isi pembahasan antara Jokowi dan Surya Paloh. Pertemuan itu pun menimbulkan tanya dan memunculkan spekulasi bahwa ada nuansa pemilu dalam perbincangan Jokowi dan Surya Paloh. Meski demikian, Nasdem hanya menyatakan bahwa Surya Paloh hanya bersilaturahmi dan tak membahas pemilu. Sebab Nasdem berharap publik melihat pertemuan itu sebagai perjumpaan antara Presiden dan pimpinan parpol pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Adapun Jokowi dan Surya Paloh sempat diterpa isu kerenggangan usai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Sosok yang dikenal sebagai oposisi pemerintahan. Di mata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh tersebut bukan silaturahmi biasa. Adi Prayitno menduga
Pertemuan keduanya kemungkinan membahas komposisi kabinet ke depannya. Adi menarasikan pertemuan dua elit politik dalam konteks pemilu selalu dibarengi urusan politik elektoral, bahkan ada kemungkinan bagi-bagi kekuasaan. Sebenarnya sih bagus juga menurutku, jadinya apa ya, fair play, sportif gitu. Iya. Pada saat sama ibaratnya kalau kita kasih sampel soal bola di liga misalkan Arema sama Persib gitu atau sama Persija gitu kan tanding, tapi begitu di timnas ya mereka bersatu dukung Indonesia gitu ya, kompetisi udah selesai ya saatnya bersatu gitu untuk negara gitu. Lagian agak kagok kemarin juga kan diomongin sama Bang Fahri itu untuk mendeklarasikan diri sebagai oposisi, tapi partainya masih ada dalam kabinet sebelumnya, agak sulit gitu mengkritik, jadi mengkritik diri sendiri ibaratnya ya, lu part of team gitu. Kan lebih enak ya kalau misalnya ini emang kayak contohnya waktu itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan oposisi nih. Duel nih. Ya. Nah begitu diumumkan siapa pemenangnya, Pak Prabowo dengan besar hati menerima kekalahannya. Jadi kayak ya udah jadi teman lagi sampai akhirnya gabung jadi menteri kan. Maksudnya kan enak gitu dilihatnya kan kalau misalnya jadi apa ya, jadi ya udah kemarin kompetisi aja gitu. Kompetisi gitu kan. Ya tapi ya tolonglah kita lihat respon dari Bapak Jokowi meluncur. Cus. Nyo. Ya. Nih ada responnya diposting sama Liputan 6 SCTV 3 jam yang lalu, ciki-ciki. Play. Kemarin ada pertemuan. Ya pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Harapan Bapak kepada Pak Surya Paloh apa? Ya ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Ya. Gila. Aku respect banget karena ini Mang, maksudnya kan dari partai yang Bapak Surya Paloh gitu kan, itu kan menggaungkan perubahan gitu kan. Tapi di sini Pak Jokowi tuh kayak masih mau ngelindungin, aku ngelihatnya ya, kayak ngelindungin gitu. Statementnya aman, tidak menjatuhkan gitu ya. Statementnya udah aman, udah. Jadi nggak dikasih celah buat para wartawan ngasih penggiringan opini gitu kan ibaratnya ya. Media-media yang pengen ngasih penggiringan opini nggak, udah dilindungi. Ibaratnya yang aku tangkap, kalau aku tangkap ya kasarnya nggak, dia terhormat datang dengan terhormat. Pokoknya ngomongin untuk urusan negara gitu. Padahal bisa banget kalau misalnya ngomong Bapak Surya Paloh yang minta pertemuan ini, bisa banget kan ngomong gitu. Iya, minta ini minta itu ya biasanya, tapi enggak dijatin. Keren, respect, meluncur. Just. Ini ya. Ini ada juga nih dari kubu 01 Bang Mardhani Ali ya, Pak Mardhani Ali yang disebut-sebut netizen ini orang sportif gitu. Emang statementnya seperti apa sih, Ceki? Play. Jangan biarkan uncertainty ini berlama-lama. Kita harus segera menutup episode ini dan menatap ke depan. Quick count, Carta Politika punyanya Nyuwun Sewu, deketnya ke 03. Mas Burhanuddin, semuanya punya angka yang seragam. Saya cuma menyatakan bahwa ayo kita semua harus berjiwa besar, harus negarawan. Ada catatan, betul, tapi tidak bermakna bahwa pemilu ini harus berlarut-larut dan menghabiskan energi. Justru masyarakat lagi ingin mana yang berjiwa besar, mana yang negarawan. Jadi benar ada banyak proses, tetapi juga kita harus menghargai
suara rakyat, bahwa rakyat juga punya hak. Dan itu tercermin dalam quick count. Itu respect, fair play, sportif. Ya udah hasilnya kayak gini, terima gitu ya. Gak usah berlarut-larut gitu. Tapi aku setuju juga omongannya sama rakyat tuh pengen mencari yang berjiwa besar. Karena mengingat dari perjalanan kampanye kemarin penyerangan yang bertubi-tubi gitu ya. Dan untungnya tidak dibalas serang balik gitu ya, terima aja gitu kan. Adalah pada menilai wah ini berjiwa besar. Begitu vote hasilnya jedar. Iya benar, setuju sih, rakyat nyarinya yang berjiwa besar. Makanya banyak silent majority. Yes, betul. Tolonglah. Respectnya? Respect. Kita kasih nextnya. Just. Nih Nyo, kemarin juga berulah lagi nih si Presicing alias Presiden Kucing nih Bobby ya, yang katanya Pak Prabowo lagi menyambut tamu dubes dari China. Dia nyeselonong boy, ceki-ceki wow. Play. Suka-suka Bobby. Lagi rapat nyelonong aja. Bisa dibawa masuk nih, gemoy banget sih Bobby. Diliatin gitu nggak ada, jadi salvo ngeliatin kucing udah evaluasi cuy lagi. Suka-suka bos Bobby aja. Suka-suka bos Bobby. Tuh. Pawangnya tuh kayaknya tuh. Izin Bapak. 1, 2, 3. Sambil megang. Sambil dipegang. 1, 2, 3. Gimana Bobby rasanya dipegang sama dubes? Tapi ya ini makin apa ya, makin membuktikan bahwa bener tuh yang beredar kemarin. Iya. Pak Prabowo tuh ada yang nyetir. Suka-suka Bobby. Iya, ada Pak Prabowo tuh sebenarnya disetir tahu sama siapa? Sama yang namanya Bobby. Bobby Kartanegara. Tolonglah. Itu lagi pertemuan kayak gitu penting berarti kan ya. Dong, dia selonong aja kayak gitu tuh lihat. Gue yang berkuasa di sini mungkin Bobby ngomongnya gitu. Bob, tolonglah. Gemoy banget lagi. Gemoy banget mau. Nanti mamang beliin sirupnya yang ini. Enggak dong. Kita kasih next aja. Just. Nih ya, ada dari Kompas TV saat menanyakan atau menyinggung soal kekalahannya di kandang Banteng atau bisa dibilang kemarin tuh lagi ramai soal robohnya bobolnya kandang Banteng gitu ke Pak Ganjar. Ini responnya, ceki-ceki wow. Play. Pak Ganjar dengan kekalahan di kandang-kandang Banteng sama Solo. Saya belum melihat kekalahan yang ada adalah rekapnya yang belum ada adalah rekap. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya masuk. Ya. Mari kita lihat, maka kita hati-hati, tidak perlu marah. Silakan ikuti proses kawan-kawan para pendukung Ganjar Mahfud, kumpulkan seluruh data, publik, masyarakat sipil semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik, mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Iya kan ini kan disinggungnya soal Banteng nih, kandang Banteng yang kemarin jago-jagoin. Sebenarnya aku sedikit banyak sebenarnya sih ulah siapa sih ini. Kemungkinan besar ya menurut analisaku, mohon maaf kalau salah. Ini sih kurang lebih ulahnya dari relawan Projo sama Bolone Mase nih ya. Yang dia mungkin secara partai oke, gue masih milih PDI karena gue respect gitu kan. Tapi secara sosok capres mohon maaf nih gitu kan. Ya itulah makanya tidak boleh meremehkan. Dia bukan partai sekedar relawan tapi powernya yang akhirnya berujung kayak gini. Bahkan ada beberapa media juga yang sampai apa ya mengangkat bahwa ini relawan Projo sama Bolone Mase itu tidak bisa dianggap remeh. Walaupun bukan partai, powernya melebihi partai. Jadi ya inilah akibatnya. Tolonglah. Coba kita ke nextnya. Nanyo. Ya. Dari anomali tersebut. Anomali di pilpres kecil tapi partai menang nomor 1 itu sejujurnya bikin ketar-ketir para kadernya. Karena apa? Karena ceki-ceki. Play. Perbedaan terkait suara pilpres harus dengan pileg itu harus sama, bahkan harus lebih. Tapi sekarang menunjukkan bahwa suara pileg lebih tinggi dibanding. Ya masalah kan? Kenapa sekarang suara pileg lebih tinggi daripada suara pilpres? Kenapa? Nah itu
Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader, termasuk saya yang ada di Solo. Karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik. Kalau saya tidak bisa menginvestigasi kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara Pilpres. Nah, belum ada tambahan suara Perindo, suara Hanura, suara P3, pengaruh Pak Mahfud MD, pengaruh Mbak Atikoh, pengaruh Alam di kalangan milenial, pengaruh Pak Sandi. Hah? Inilah yang saya sebut anomali. Itu. Dan kalau saya tidak menyampaikan ini, ya, saya tidak bisa menemukan. Bisa-bisa Aryo Bimo tidak dilantik karena itu adalah instruksi ketua umum. Daripada saya tidak lantik, ya saya kejar dulu. Kenapa ini terjadi? Saya sudah telepon Mas Rudi, saya datangi Kades, Lurah, saya datangi warga. Ada apa? Ya. Di tempat tinggal saya saja bisa kalah, ya. Di tempat tinggalnya Pak Rudi aja, TPS-nya Pak Rudi aja. Cukup. Tapi yang TKN itu punya hasil satu-satunya. Gila ya. Ini sumpah. Aku respect sama menurutku ya ini jahil banget nih relawan Projo sama Bolone Mase nih. Iya, ya mungkin mereka dapat info dari dalam kalau harus kayak gitu kan, pasti kan. Harus kalau misalnya itu beredar sih infonya, beredar di berita. Beredar. Karena ada suratnya juga bahwa untuk kader-kader gitu kan harus bantu memenangkan gitu. Persis banget yang diomongin. Kalau lebih besar suara partai, itu nggak akan dilantik, persis banget sama kejadiannya. Itu sebelum-sebelumnya udah diinfoin untuk seperti itu gitu kan. Iya. Cuma kan balik lagi yang nyoblos kan rakyatnya. Yes. Nah daerah situ yang jadi dibilang anomali itu, setahu aku itu areanya relawan Projo sama Bolone Mase. Dimana yang kita tahu mereka berdua ini kan dua grup ini memang mendukung tegak lurus ke arah Pak Jokowi. Iya. Ya enggak? Dan terus juga Bolone Mase kan Mas Gibran gitu kan. Ya inilah akibatnya ngenyek junjungan yang pasukannya banyak. Iya. Masalahnya awalnya aku pikir ya udah nggak cuma dipilih pilpresnya partainya enggak. Ini pilpresnya dipilih 02 partainya banyak yang milih PDIP. Kan ngerjain. Iya. Jadi keteteran sekarang kalau misalkan nih hasilnya nih PDIP memang secara partai memang bawah juga gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Ini kan masalah kok partai tinggi ini kenapa nggak tinggi? Wah abis semua kader ketar-ketir gara-gara yang menurutku loh ya. Gara-gara relawan Projo sama Bolone Mase menurutku loh ya. Kayaknya emang kayak sengaja aja gitu ya. Iya karena kan Mas Gibran Pak Jokowi secara partai itu masih di PDIP setauku loh ya. Iya. Aduh. Ini pada bingung ini siapa nih pengkhianatnya nih gitu. Iya jadi di dalamnya tuh jadi mungkin lirik-lirik kan gara-gara dia kali yang nggak mempromosikan apa dia jadi ketar-ketir di dalam. Iya. Karena yang konsekuensinya ya terancam tidak dilantik gitu. Kalian yang iseng. Ntar dulu Santai People kan ada juga yang relawan Projo, Bolone Mase. Ngaku coba, aku pengen tahu. Jangan-jangan di antara Santai People ada juga, ya Pilpres saya pilih 02, kalau partai saya pilih PDI. Jadi kasihan di internalnya lagi bermasalah nih. Ini juga ada video yang menariknya soal internal meluncur. Cus. Ninyo, diposting sama Lentera Negeri. Captionnya terungkap anomali PDIP. Aduh, ciki-ciki jangan ya. Play dong. Ya. Mana ada kekuatan saya mau menggagalkan Pak Ganjar jadi presiden. Tapi apa yang mau saya sampaikan kepada masyarakat? Tolong dijelaskan apa prestasi Pak Ganjar. Dulu misalnya orang mengatakan Bambang Pacul itu nggak suka Pak Ganjar. Saya tidak suka pada perilaku. Ya wis lah, yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan. Ya wis dia aja biarpun gak iso apa-apa juga gak apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin. Tapi kemudian dia bisa kerja, nggak deket rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Nah. Dari pemilih PDIP, ini ada 32,8% yang memilih Prabowo Gibran. Ada anomali.
Kalau bicara Pilpres, rasa-rasanya memang Ganjar dan Mahfud tidak kuat. Tapi ketika bicara tentang Pileg, bicara tentang suara partai, kok rasa-rasanya PDIP belum tergantikan per hari ini. Nah, itu dia. Ini yang menurut saya ada hati dan pikiran pemilih-pemilih Pak Jokowi itu dalam tanda kutip memberikan toleransi kepada PDIP secara kepartaian, tapi untuk Pilpres dia kemudian migrasi, pedolesa, beramai-ramai, bondong-bondong kemudian mendukung Pak Prabowo Subianto. Secara nasional PDIP masih unggul ya 16,38%, tetapi konteks Jawa Tengah artinya pilihan publik tentang presiden itu terjadi split ya. Split ticket voting, pilihan partainya masih oke PDIP. Sehingga angka PDIP kan masih leading, masih di atas. Betul. Tapi begitu pilihan kepada presiden dia lebih kepada figur. Ini dengan kata kunci pendukung Pak Jokowi. Yang ini yang bikin aku mikir, ini jangan-jangan ulahnya Bolone Mase sama lawan Projo nih. Bukan apa-apa ya, udah bagus itu. Cuman akhirnya jadi keretakan di internal. Kan tadi yang video awal tuh dia bilang apa kekuatan saya untuk menghadang Ganjar, kan berarti ada tuduhan. Lu ngehadang lu ya, ngehadang langkahnya gitu. Di dalam tuh mungkin lagi panas, saling tunjuk-tunjukkan tuduh-tuduhan gitu. Karena balik lagi ancamannya nggak main-main, tidak dilantik gitu ya. Buat apa gua gitu kan, nyalonin menang tapi tidak dilantik gitu. Terus tadi aku salvo sama Bu Puan, nggak tahu, aku respect aja sih sama omongannya yang bilang emang mau dipimpin sama orang yang nggak bisa kerja gitu. Waduh. Ya mungkin sedikit banyak gitu kan, kalau mau flashback cari videonya tuh ada dari Bang Fahri Hamzah gitu kalau nggak salah ya, dia ngomong itu di planning awal itu sebenarnya Bu Puan mau dicalonkan, cuman balik lagi kayak pertimbangan tertentu, makanya tadi mention nggak apa-apa, yang penting bukan perempuan, yang penting ganteng, yang penting ini gitu yang akhirnya mungkin secara kapabilitas menurut dia itu tidak bisa, tapi ya karena pertimbangan bukan perempuan, pertimbangan ganteng atau kayak gimana, bagus atau kayak gimana itu ya akhirnya jadi agak sebel gitu ya. Iya, dan kemungkinan menurutku ya relawan Projo sama Bolone Mase gitu kan masih memilih PDI menurutku karena masih respect sama diantaranya Mas Bambang Pacul atau Bu Puan gitu kan, masih ada yang dihormatin gitu. Tapi kalau untuk Pilpres geser semua gitu kan, yang ngikutin Masnya kesini, ngikutin kesini gitu. Tapi kalau untuk partai mungkin masih respect, yang itu yang akhirnya menyebabkan anomali yang bikin keretakan di dalam partai. Sama tadi yang dari Bapak siapa tuh yang terakhir yang bilang figur itu? Iya. Itu aku jadi ingat kata-katanya Coki Pardede. Apa tuh? Yang kalau misalnya orang itu kayak mau debat kayak gimana pun yang kemarin capres cawapres gitu kan, kayaknya orang lebih ngelihat ke sosoknya gitu kan. Kalau misalnya saya suka sama orang ini, mau dia salah mau kayak gimana pun gitu, itu ya tetap saya akan pilih orang itu gitu. Kalau udah nggak suka sama dia, mau dia bener pun kayak mau apa bodo amat gitu kan. Jadi suka dulu sosoknya, biasanya nanti logika akan membenarkan semua yang terjadi gitu kan. Nah ya. Tapi menariknya ngomong-ngomong soal silent majority, ada ini meluncur. Iya, ada postingan dari Prabowo Gibran RI1 akun TikTok tim ses Prabowo Gibran. Di sini di caption kata Timnas Amnis silent majority itu karena terdapat ancaman. Cek wow. Silent majority itu tidak pernah terjadi pada penguasa. Orang-orang yang silent majority itu biasanya tidak mau bersuara karena pekerjaannya terancam, karena sumber pendapatannya terancam, karena keluarganya terancam. Dalam semua teori politik yang ada di seluruh dunia, tidak ada silent majority yang dilakukan oleh pendukung penguasa. Itu secara teori politik dimanapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sepakat bahwa bansos itu memang penting. Tapi yang perlu dibedah adalah kapan bansos itu dilaksanakan dan siapa yang menyampaikan bansosnya. Kita semua lihat ada bukti bahwa ada ketua partai 2 orang jelas-jelas bilang bahwa bansos ini dari Pak Jokowi, makanya pilih anaknya Pak Jokowi gitu. Itu sudah ada buktinya, ada di media, dan itu perlu diakui juga sebagai oleh yang menang sekarang gitu, bahwa ya betul ada kontribusi pembagian bansos dalam kemenangan kami gitu. Karena itu fakta yang nyata bahwa itu terjadi. Nah itu tadi ada kecurangan dari kecurangan saat pencoblosan dan paskanya. Dan ini yang harus dilihat sebagai sebuah peristiwa pemilu 2024 gitu. Kita nggak bicara menang kalah deh. Kita nggak bicara oh iya siapa pengen ngubah hasil pemilu, bukan. 2019 ini kita udah merasakan hal yang sama.
Aku mau nanya Santi People dulu deh, apa benar Santi People jadi silent majority terus milih 02 tuh karena diancam gitu, yang akhirnya terpaksa milih 02? Coba tolonglah, kan bisa dilihat ya di komen-komen tiap sosmed tuh dibaca tuh yang akhirnya silent majority muncul karena apa? Karena males debat. Karena pendukung sebelah cenderung lebih barbar ketika tahu ini ada orang yang beda pilihan gitu kan. Terparahnya even sampai wah barbar deh serangannya, tolonglah ya. Dan juga ada ini kan kayak dari PNS gitu kan emang nggak boleh kan kampanye kan. Iya maksudnya ya itu bukan karena terancam tapi emang nggak boleh gitu. Jadi kenapa diarahinnya ke sana sih? Terus menariknya menurutku kurang demokrasi apa ya? Tadi kan dia bilang ini karena Gibran anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi ngasih bansos akhirnya banyak suara ke Gibran. Lah Kaisang anaknya Pak Jokowi nggak jebol tuh partainya, nggak nyampe 4% gitu. Iya. Kan menurutku ini udah ya ini buktinya nih anak presiden juga nih. Kurang hedon apa gitu kan sampai ada makan malam bersama sama nggak jebol mah ya nggak jebol aja gitu. Kenapa dia teriak-teriak saya anaknya presiden harusnya jebol dong, curang ya enggak gitu. Jadi ya tolonglah Bang pilih mulu liar aku mah. Kita ke next aja. Ninyo di saat kubu sebelah bilang saja silent majority itu mendapat ancaman sampai akhirnya milih penguasa gitu kan ibaratnya. Di satu sisi ada Mas Samsul yang ngasih ucapan terima kasih buat silent majority ceki-ceki bawah. Play. Itu biar para pengamat saja yang berstatement ya. Tapi yang jelas kami senang sekali partisipasi dari pemilih-pemilih pemula ataupun silent majority tadi. Yang satu bilang diancam ya, yang ini bilang terima kasih karena sudah nge-vote gitu kan, milih gitu ya. Tetap nggak banyak kata-kata dialog, nggak banyak ya wes segitu toh gitu. Slow ya kayak Pak Jokowi, cuman kalau Pak Jokowi versi ramahnya aja. Iya, cocok ya, makanya panggil Mas Samsul aja, Mas Samsul tolonglah. Belimbing sayur, apalagi itulah pokoknya mah banyak julukannya. Coba kita ke next ya. Ninyo. Ya. Aku nggak ngerti saking pengennya 2 putaran atau kayak gimana sampai bikin hoax yang harus diklarifikasi KPU via liputan 6 SCTV. Tersebar narasi KPU tetapkan jadwal putaran kedua Pilpres. Benarkah? Ceki-ceki bawah. Play. Ini kan KPU telah menetapkan jadwal Pilpres putaran kedua. Coba beredar di media sosial postingan KPU telah menetapkan jadwal yang putaran kedua gitu kan. Karena tidak mau melawan kemarahan rakyat. Katanya. Kan? Postingan tersebut diunggah sebuah akun Facebook pada 17 Januari 2024. 2 hari yang lalu gitu kan. Benarkah KPU telah menetapkan jadwal Pilpres putaran kedua karena tidak mau melawan kemarahan rakyat? Benarkah? Apakah benar? Nah, dicek faktanya nih. Nah, penelusuran tim cek fakta liputan 6 menemukan video identik yang diunggah akun official iNews di YouTube pada 13 Februari 2024. Video tersebut menjelaskan tentang antisipasi KPU jika Pilpres harus berlangsung 2 putaran beserta jadwalnya. Nah, KPU sendiri telah menetapkan jadwal Pilpres jika berlangsung dalam 2 putaran sejak 9 Juni 2022. Kesimpulannya, postingan yang menarasikan KPU akan menggelar Pilpres putaran kedua karena tidak mau melawan kemarahan rakyat adalah tidak benar katanya ya. Tidak benar. Ya. Hoax. Gitu. Jadi kan schedule pasti dikasih tahu ya. Jadwal tuh akan seperti ini jika case pertamanya terjadi, yaitu 1 putaran, berarti jadwal pemilu akan tanggal 14 dikasih tahu jauh-jauh hari. Nah, yang pada saat case kedua jika terjadi 2 putaran maka diadakan lagi tanggal sekian. Nah, itu yang dipotong. Oh, jadi jikanya itu yang apa? Syaratnya itu yang dihilangin ya. Iya. Jadi cuma jadwalnya doang. Jadi seakan postingannya kayak KPU menetapkan ini udah 2 putaran, dinarasikan karena tidak ingin melawan kemarahan rakyat. Rakyat mana? Iya. Terus logika sederhananya, kalau memang benar KPU 2 putaran, nggak mungkin dipostingnya di Facebook, ya kan? Terus juga baru tanggal berapa, perhitungan aja belum beres gitu kan?
pasti di postingnya KPU kan buka pers, konferensi pers, diposting di semua media nasional, TV disampein. Karena nggak semua orang buka Facebook. Ini kan info yang penting. Logika aja gitu. Mana teh, hey maksa kekeh pengen 2 putaran, kasihan. Kemarin kan katanya akan dilakukan 2 putaran kalau misalnya suaranya kurang dari berapa, Pak? Kurang dari 50%. Terus di berapa provinsi ya, setengah dari keseluruhan provinsi itu tidak mencapai 20% gitu kan. Kalau case-nya kan ini sekarang udah 58, terus hampir di semua posisi threshold-nya tembus. Jadi kemungkinan 1 putaran. Gini. Aduh, aku makanya nggak habis pikir ya ngomong 2 putaran gitu ya. Ngomong-ngomong teriak-teriak curang gitu kan. Di satu sisi ada petugas KPPS yang harus sampai gugur loh mengawal ini. Jadi menurutku wajar kalau petugas KPPS yang akhirnya merasa tersinggung gitu ketika diteriaki curang-curang. Iyalah. Karena kan ibaratnya kejujuran gitu, ibaratnya ke real pengawalan angka ini kan sedikit banyak tanggung jawabnya petugas KPPS. Kita meluncur dulu nih. Ini di saat teriak-teriak dugaan kecurangan itu maksudku mikirin gak sih yang dirasain sama petugas KPPS gitu. Ini loh ada data kasus kematian petugas KPPS di berbagai wilayah. Ceki wow. Berikut data anggota KPPS yang meninggal dunia pada pemilihan umum 2024 berdasarkan wilayah. Di Sumatera Utara ada 1 kasus, Sumatera Selatan terdapat 2 kasus, Riau 1 kasus, Sulawesi Utara 1 kasus, Banten 2 kasus, DKI Jakarta 3 kasus, Jawa Barat 5 kasus, Jawa Tengah 7 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 5 kasus. Sementara penyebabnya pun beragam. Sebanyak 9 orang meninggal dunia akibat penyakit jantung. 8 orang meninggal dunia saat perjalanan menuju fasilitas kesehatan. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. 2 orang meninggal dunia akibat septic shock. Lalu 2 orang meninggal dunia tanpa komorbid. Kemudian 1 orang meninggal dunia akibat acute respiratory distress syndrome. Dan 1 orang meninggal dunia akibat hipertensi. Jadi menurutku wajar kalau akhirnya di video-video entah YouTube atau TikTok, postingan-postingan atau Instagram yang membahas-bahas soal kecurangan itu ada aja petugas KPPS yang komentar gitu kan. Ya wajar menurutku kalau petugas KPPS merasa tersinggung kayak aduh itu tuh overfokus banget, nyita pikiran, nyita fisik juga karena durasi panjang gitu kan. Fokus harus tetap dijaga gitu, bahkan ada yang sampai gugur gitu kan. Kalau misalnya masih dituduh curang tuh kayak aduh gimana sih perasaannya. Iya, beda case-nya kalau memang bawa bukti yang akhirnya diproses dan kecurangan itu infonya keluar dari petugas Bawaslu gitu misalkan contohnya. Bahwa benar di TPS sekian ada kecurangan yang melibatkan ini jenis kecurangannya seperti ini dijabarkan, bukan lempar opini. Menduga, diduga, menduga. Gitu sih. Kan udah ada di mana-mana disampaikan kalau misalnya memang menemukan kecurangan ya udah laporin aja ke Bawaslu gitu kan, bawa buktinya gitu kan. Iya, jadi si postingannya itu nanti tuh kalau maupun diposting di medsos sedang berproses kecurangan, jadi bantu kawal prosesnya gitu. Ini kan lapor enggak, cuma demo sama lempar tapi nggak ada proses yang dilaporkan gitu. Iya, jadi ya buat apa kayak kemarin yang konten kreator itu kan kalau nggak salah ya di TikTok ya buat apa cuman koar-koar tapi nggak ada apa namanya nggak ada action, nggak ada bukti ya buat apa? Mau sampai kapan kayak gitu? Dan ini lagi komennya bikin aku emosi dari Ashdar Kili. Ini bukan video lama nggak sih? Soalnya masa iya tanggal 23 Februari. Aku yakin dia pasti ngelihat Superimpos yang di sini. Jumat 23 Februari itu jadwal Indonesia lawan Thailand bola. Gak semua yang muncul di atas kan, kita kan namanya mau promote ya Superimposnya nih biar gak lupa begitu berita. Oh iya Jumat jam segini tanggal segini ada Indonesia lawan Thailand. Ini lambangnya Indonesia pada daerah Thailand. Lu naon sih mana teh kunaon? Lieur wae, lieur aku mah nyoh. Meluncur lah nyok kelasnya. Ini kelasnya update perhitungan real count ya sejauh ini dengan 70% suara masuk katanya dari Metro TV. Yes. Gitu ya, sebelum kita ke intermezzo nih. Ceki wow. Play.
Dan kita beralih ke informasi data real count. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat progres surat suara Pilpres 2024 yang masuk sudah mencapai 580.000 tempat pemungutan suara atau 70,47% per pukul 7 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Diandra Mugni langsung dari kantor KPU Jakarta Pusat. Selamat pagi Diandra, bagaimana dengan hasil real count pemilu dari KPU sejauh ini? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga Naila. Berdasarkan pantauan kami, KPU pada hari ini terakhir mengunggah data hasil perolehan suara yang didapatkan atau yang sudah dihimpun oleh KPU per pukul 7.00 waktu Indonesia Barat pagi ini. Data tersebut saat ini sudah mencapai 70,47%, yaitu yang dihimpun dari 580.097 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Sementara untuk hasil Pilpres sendiri dari jumlah 70,47% suara tersebut, Prabowo Gibran yaitu paslon nomor 2 masih unggul di posisi pertama, yaitu dengan meraup sebanyak 54,5 juta suara atau sekitar 58,31% suara penduduk Indonesia, di mana angka ini memang cukup jauh dibandingkan dua paslon lainnya, yaitu di posisi kedua ada paslon 01 Anies Muhaimin yang meraup suara sebanyak 22,7 juta suara. Nih ya, dari Metro suara masuknya sudah 70%, klasemen apa posisinya seperti ini, nomor 1, 2, 3-nya seperti ini, jumlahnya segitu. Tapi kalau aku ngitung-hitungan kasar ya, mohon maaf kalau salah, kalau satu people yang paham soal statistik hitung-hitungan gitu bisa mungkin bantu menjelaskan juga. Kan gap dari 1 ke 2 itu kurang lebih di 34%-an ya, karena dari 24 ke 58 ya. Suara masuk kondisi saat ini sudah 70. Kalau hitungan kasarku itu ambang atasnya itu di 85. Ketika suara masuk sudah 85% dan gapnya itu masih di 30%-an plus, itu kemungkinan bisa dibilang udah fix kemungkinan ya, karena aku asumsiinnya ketika si 15% kurangnya itu masuk ke 1 semua gitu misalnya, itu gap secara totalnya nggak akan ngejar juga gitu. Menurutku mohon maaf kalau salah, dan Santai People juga misalkan yang lebih ngerti bisa bantu dijelasin. Kalau aku hitung-hitungan kasar aja ya, hitung-hitungan mamang-mamang pada umumnya aja gitu. Kira-kira ambang atasnya berapa ya? Gitu. Anggaplah nanti kalau udah 50-85% gitu ya Mang ya, gapnya masih di 30%-an, ya berarti bisa dong kita selebrasi joget gemoy. Bisa, harusnya bisa ya thresholdnya. Tapi ya kalau salah ya mohon maaf, mungkin Santai People bisa bantu. Benar juga sih hitungan kasarku gitu kan. Ambang atasnya di segitu gitu, di 85 gitu. Tolonglah. Kita meluncur ke intermezzo Nyo. Ya. Intermezzo kita buka dari para meng yang mengajukan diri untuk menjadi atau masuk di kabinetnya Bobby Kartanegara. Ini salah satunya nih, dia punya kelebihan bisa menyatu dengan air. Ceki bawah. Play. Nyemplung ya. Aduh. Ya. Itu dia nyemplung. Bisa nyemplung jadi tamuiku. Gak panik masalahnya. Aduh. Pusing babunya. Ya otomatis nguras air terus ngeringin dia juga. Tolonglah. Itu sekalian dimandiin ini mah. Tolonglah. Aduh, tapi dia tadi kentut deh Mang. Kentut ada belubuk-belubuk ya. Gitu. Si Meng berenam bekok. Tolonglah. Ini kita kasih lihat lagi meluncur. Ini juga nih. Dia menjual kemampuan atau kelebihan dari Meng ini adalah bisa dimandi tanpa reok. Ceki wow. Play. Mandiin anak kucing tanpa reok. Cuek aja. Nggak ngeong, nggak jalan-jalan ya. Itu mungkin kalau dipegang sambil puring kali dia, seneng tuh. Pegangan lagi lihat ya Allah. Mau banget aku punya kucing kayak gitu. Mau, saban hari dimandiin sama kamu. Enggak dong, kasihan kau tiap hari. Masuk angin ya. Repot juga mandiinnya. Ya Allah, anteng banget Mei. Tuh, kelingak lagi.
Pegangan. Pegangan piano siram ya. Ini jadi banyak banget emeng-emeng yang sedang menunjukkan kelebihannya biar direkrut di kabinetnya Bobi Kartanegara gitu. Aku bisa ini loh iya, gitu. Aku bisa ini, aku bisa itu gitu. Ini aku kelebihannya kalau dimandiin gak ngereok. Dijamin pasti bersih. Hair dryer gak ngereok. Iya, biasanya takut. Ya tidur. Allah. Biasanya takut kan? Karena berisik iya. Kan. Tuh. Ya Allah. Bagus banget lagi bulunya. Bersih banget sumpah, Meng. Iya. Mandiin anak kucing. Boy, mau? Mau. Nanti Mamang beliin ini. Mengnya. Hair dryernya. Mengnya. Oke, kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, ya. Ini kemampuannya apa? Ceki-ceki wow. Play. Males banget, Meng. Oh, kamuflase dia. Oh, tiarap ya? Enggak, kamuflase dia. Dia bilang bisa menyamar menjadi slime katanya Maya. Dia turun-turun juga akhirnya, mungkin udah capek Iya, Mas Bobi ini aku bisa menyamar jadi adonan martabak katanya glosor gitu. Aduh, capek juga ya katanya. Ya Allah, Meng. Ya Allah. Kok bisa sih Meng kayak gitu? Kok bisa ya? Mau? Mau. Nanti Mamang beliin Mengnya. Kita melanjut ke nextnya. Cus. Yo. Ya. Last sebelum ke Super Thanks, ini kelebihannya apa nih? Kelebihan Meng, ceki-ceki wow. Play. Ya Allah. Bisa gitu ada lalapannya. Iya, punya kelebihan makan wet food sambil ngelalap gitu. Ya Allah. Tolonglah Meng. Kok bisa mau crispy sih? Banget gitu tuh. Disimpan. Ya Allah. Kan di situ masih ada itu. Tapi lucu banget ya. Harus disediain lalapan. Iya, ini menjadi suatu nilai lebih pokoknya Maya demi merayu bos Bobi Kartanegara biar direkrut ke kabinetnya gitu. Tolonglah. Ini dijamin pupnya lancar nih karena seratnya terpenuhi. Gemas. Mau? Mengnya. Oke. Mau beliin timunnya banyak. Enggak. Oke, kita ke Super Thanks saja deh meluncur. Yo. Yes. Kali ini ada 4. Yang pertama kita buka dari Alfia Gataviana Bipriliquid. Sikat. Terima kasih. Ini pasti koko kecil. Disambut sama Vice Cycling. Ikut komen ke Alfia yang saya denger emang kayak drakor kisah Pak Prabowo dan Ibu Titi ya. Buat Oma DJ sekalian kalau mau demo juga ke rumah mantan bini saya ya biar balik lagi dan bilangin sekalian anaknya udah perawan. Jimmy Story. Mungkin Pak Prabowo dan Ibu Titi nggak bisa rujuk karena udah talak 3. Kan kalau udah talak 3 bukannya istri harus menikah dengan laki-laki lain kemudian berpisah dan menyelesaikan masa indahnya. Masa idahnya. Oh, idahnya baru bisa rujuk kembali dengan suami pertama. Sedangkan Ibu Titi nggak mau menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi mungkin itu alasannya mereka nggak bisa rujuk kembali. Mungkin ya, cuma tebak-tebakan gua aja. Masuk akal. Next ada dari Bocil Santuy numpang lapak kakak film di TV 2 jam cuma dapat ngantuk kalah seru plus plot twist sama percintaan Pak Bobo dan Bu Titik. Next ada dari Pisces. Wah, kayaknya kalau kisah cinta Pak Prabowo dan Ibu Titi dijadiin film sih fix bakal ruame banget yang nonton. Bisa ngalahin film KKN kayaknya. BTW 01 atau 03 pasti lagi pusing gimana caranya nyari ribut sama 02. Lah, para pejuang 02 malah lagi baper sama kisah cinta Pak Prabowo. Orang katanya sorry ye. Tapi emang kurang ajar emang kalian majority 02 bukannya direspon. Nextnya ada dari Koso. Kalau demo rujuk Pak Prabowo dan Ibu Titi aku sih sangat setuju ya daripada demo yang gak terima. Bang John. Ikutan komen Pak Prabowo real gentleman mengabdi untuk negara sebagai TNI kemudian jadi capres berkali-kali dibalik maksudnya tulusnya untuk mengabdi kayaknya sekaligus biar bisa bersama lagi dengan Ibu Titi. Mungkin Pak Prabowo menanggapi ucapan Pak Harto. Oke, saya akan menjadi presiden suatu saat nanti. Bila itu syarat atau restu untuk bisa bersama lagi dengan Ibu Titi. Cacuit. Next ada dari Ketut Pratiwi. Kuning-kuning oren. Cuma pemilu kali ini yang saya sangat terharu dan puas melihat seberapa antusias masyarakat dari segala golongan. Joget-joget, gemoy, bener-bener pesta demokrasi dengan santun. Thanks Nyomang sudah ngerangkup semuanya. Terima kasih sama-sama. Next ada dari Stevi Indarti numpang lapak Kak Ketut. Nyomang, halo Nyomang dan Abu. Kalau dipikir-pikir emang kayak drakor sih. Kemarin aku sempat bilang kalau Prabowo satu rekan sama SBY waktu konflik di Timor Leste. Bersamaan dengan itu reformasi lagi gencar-gencarnya. Jatuhnya presiden kedua berimbas ke hubungan Pak Prabowo dan Bu Titi. Padahal dia sudah berjuang untuk NKRI hingga akhirnya Timor Leste pun pisah dari Indonesia. Jadi sedih ini ingat perjuangannya ya. Sekalian aku mau ngaku dosa selama 4 hari aku berusaha
terlihat netral tapi sekarang harus pakai kalau aku selemet. Enggak, baru aku selama 4 hari Anda. Hei Stepi, tolonglah. Tuan Nugroho. Tuan Nugroho, malam kakak tuh numpang lapaknya untuk komentar. Kalau aku sih yes, lebih yes lagi kalau Pak Prabowo dan Bu Titi diundang ke Close the Door. Om Ded katanya tolong Om ya Ded, tolong diundang. ya. Mereka berdua di Close the Door. Salam Tolonglah. S3P buat semuanya. Nextnya ada dari Pudentiana Rianti, sangat setuju. Mama Rica Mui, numpang lapaknya juragan. Awalnya Ugut pesimis mendengar 3 paslon periode ini, tapi lama-kelamaan sampai di akhir beneran ikut bergidik ya dengan segala antusiasme rakyat kepada paslon 02. Masalah Pak Prabowo diharapkan balikan sama Bu Titik, satu hal yang agak ketakutkan ya. Aku takut dengan kerendahan hatinya Pak Prabowo nggak mau balikan sama Bu Titi karena merasa tidak pernah bisa setara dengan Pak Harto. Iya sih. Kita doakan saja yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Balikan, balikan. Last of the last ada dari mana di mana Su. Ini lagi nggak ada berita lain ya? Tidak ada. Semua berita sedang mengawal perpresan ini. Jadi tolonglah. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Lanjut di komen seperti biasa, Nyunyu dan Mamang dan Abu yang tepar. Dua terpemangkak cabut dulu dan ciao.